Baik, oke. Ya, sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi stakmat yang berikutnya. Ya, ini tambahan sebenarnya karena responsi itu kalau nggak salah 3 sebelum UTS, 3 setelah UTS. Tapi ini mungkin karena materi belum tersampaikan, ya ini saya sekedar tambahan aja, yaitu terkait koefisien korelasi dan di sini nanti ada independensi, ya, apa? Independensi. Oke. Ya, jadi pertama untuk koefisien korelasi itu biasa ditanya tuh, ya tentukan koefisien korelasi dari X dan Y, kemudian koefisien korelasi dari X dan Y. Ya intinya apa sih? Bagaimana sih kalau seandainya kita ketemu soal koefisien korelasi? Ya, oke, coba kita perhatikan dulu. Ya, di sini katanya jika sigma 1 sigma 2 lebih besar dari nol, maka rho sama dengan, nah ini rho-nya koefisien korelasi ya. Ini koefisien korelasi. Rho adalah kovariansi XY per sigma 1 kali sigma 2. Ya, atau rumusnya nanti lebih singkatnya ini nih, ya, yang lebih mudah atau yang sering kita pakai, yaitu ekspektasi XY min mu 1 mu 2 per sigma 1 sigma 2. Jadi ketika seandainya kita diminta mencari suatu koefisien korelasi, maka apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita cari? Ya, maka kita harus cari nih. Ya, pertama apa? Ada XY, ekspektasi si XY. Ini harus kita cari. Ya, kemudian apa? Ada mu 1, ya, kemudian ada mu 2, sama apa? Ada yang namanya sigma 1 dan sigma 2. Jadi kalau kita mau cari koefisien korelasi, kita harus bisa menemukan 5 hal ini. Nah, bagaimana detailnya? Kalau kita perhatikan, mu 1 itu siapa sih? Ya, mu 1. Nah, kalau kita lihat, mu 1 di sini ya adalah min dari siapa? Dari X. Di sini kan ada 2 variabel acak ya, X dan Y. Untuk mu 1, dia adalah si X. Ya, maka kita katakan dia apa? Si X ya, X. Nah, kemudian min dari Y berarti apa? Ya, berarti ekspektasi dari si Y. Ya, ekspektasi dari si Y. Ya, tergantung ini continue atau discrete. Nah, kemudian sigma. Nah, perhatikan di sini hati-hati, sigma 1 itu variansi, tapi ingat tandanya kuadrat. Ya, artinya apa? Kita butuh si variansi dari X. Ya, variansi dari si X. Tapi bentuknya kuadrat. Artinya kalau kita mau cari sigma aja berarti nanti diakarin. Ya, begitu juga yang sigma 2, maka nanti apa? Ya, sigma kuadrat 2. Yaitu adalah variansi dari ekspektasi dan variansi sudah pernah ya di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi intinya apa? Kalau mau cari koefisien korelasi, kamu harus kumpulin nih 5 data ini. Ya, kamu harus kumpulin 5 data ini. Oke, singkatnya itu kita coba langsung ke soalnya. Oke, pertama, misalkan X dan Y adalah suatu variabel acak yang memiliki PDF bersama fxy. Dia sepertiga untuk XY-nya 00, 11, dan 22, serta 0 untuk yang lainnya. Yang diminta adalah koefisien korelasi. Yang pertama kita sadari bahwa ini karena dia sebuah titik, ya maka dia apa? Diskrit ya. Dia adalah suatu diskrit. Nah, ya udah ketika diskrit, ya kalau mau cari koefisien korelasi kembalikan. Kita butuh hal-hal ini nih. Ya, kita butuh hal ini. Ya, berarti pertama ya, apa yang bisa kita cari? Ya, kita mau cari misalkan apa di sini? Pertama, cari X. Ekspektasi dari X, ya. Rumusnya apa? Karena dia apa? Diskrit, ya berarti apa? Sigma dari ya apa? X, ya, X elemen X ya. Dari siapa? X dikali Fx. Berarti kalau kita lihat di sini X-nya ada siapa aja sih? Ya, kalau kita lihat, oh X-nya ada 0, oh ada 1, ada 2. Ya, ya udah. Berarti nanti apa aja? Ada ketika dia 0, ya berarti konsekuensinya apa kalau 0? 0 dikali, ya, X-nya 0 kan? Dikali Fx ketika 0, tetap sepertiga ya. Dia tetap sepertiga, ditambah. Terus X-nya ada apa lagi? Ada 1. Berarti apa? X-nya 1 dikali F1. F1 berapapun Y-nya dia tetap sepertiga. Ditambah, ya, Fx. Ya, yang berikutnya berarti 2 ya. 2 dikali 1/3.
3. Ya udah. Nah, ini X-nya, ekspektasi dari X. Berarti berapa nilainya? 0 tambah 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 1. Ini untuk mencari si X-nya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari nilai dari si apa? EY-nya ya. Kalau ingin mencari EY-nya, nah masih sama. Ya, berarti nanti untuk mencari EY, ya berarti kan sigma Y elemennya si Y dikali si FY. Ya, FY berarti apa? Ya, kalau kita cari berarti nanti ininya apa? Y-nya ada apa aja? 0, 1, dan 2. Berarti nanti 0 dikali 1/3 ditambah 1 dikali 1/3 ditambah 2 kali 2/3. Ya, berarti gimana? Ya, nih jadi nanti 1/3 tambah sama ya? Oh ya, ini kok 2? 1 ya. 2 kali 1/3 ya. Berarti ini tambah 2/3 sama dengan 1 juga. Dah EX dapat, EY pun juga dapat. Ya, oke. Ya, ini mungkin saya tambahin dulu ya. FX-nya itu PDF marginal ya. Nah, dia marginal. Ya, tetap sih. Ya, kalau seandainya, ini saya gambarin deh. EF-nya, FX-nya itu apa? Ya, kalau kita lihat FX-nya, berarti kan itu ketika dimasukin ya, dia tetap 1/3. Ya udah, ya kita lewatin aja. Kemudian untuk si ekspektasi XY, berarti gimana? Ya, karena ini ada dua variabel, ya berarti nanti sigmanya ada dua. Ya, sigma untuk X elemen X dan sigma untuk Y elemen Y, XY kali F X, Y. Ya. Nah, XY-nya siapa aja? Oh, ada apa aja nih di sini? Ada 00, ada 11, dan 22. Maka masukinnya gimana? Yang pertama kan 0 sama 0. Ya udah berarti kalau kita masukin di sini berarti 0 kali 0 kali fxy-nya berapa? Tetap ya, di sini 1/3. Ditambah kalau dia 1 kali 1, ya udah berarti 1,1 berarti masukin ya. 1,1 kali 1 kali f 11 tetap aja ya. Dia nanti 1/3 ditambah nanti kalau dia 2,2 berarti nanti 2 kali 2 kali 1/3. Berarti gimana? Ini habis ya. 0 tambah 1/3 tambah 2/3. Ya. 4 ya. 4/3 ya. Maaf. 4/3. Berapa hasilnya? Nanti 5/3. Oke. Ini baru dapat TXY. Apalagi yang kita butuhin? Oh, variansinya. Nah, variansi kita ingat lagi rumusnya apa? Ya, variansinya berarti rumusnya adalah gamma 1 kuadrat. Gamma 1 kuadrat sama dengan, ya berarti E X kuadrat dikurang ya ekspektasi yang X tapi dikuadratkan. Ya udah berarti gimana? Ya, nanti kalau yang EX kuadrat jadinya apa? Ya sigma dari X elemen X ya si X kuadrat dikali FX dikurang EX kuadratnya nih ekspektasi yang X-nya berapa udah dapat tadi kita ya? 1 ya. 1 dikuadratin tetap 1. Oke. Nah, sekarang berarti kita hitung. Siapa aja? Ada 0, ada 1, ada 2. Untuk 0 berarti 0 kuadrat dikali 1/3. Ya. Ditambah 1 kuadrat dikali 1/3. Ya. Ditambah 2 kuadrat dikali 1/3. Ya. Sama dengan berapa? Ya. Belum ya. Dikurang sama 1. Ya. Berarti nanti kalau kita hitung nih 0 ya. 0 ditambah 1/3 ditambah 4/3 kurang 1. Sama dengan berapa tuh? 5/3 kurang 1. 2/3. Hati-hati masih dalam kuadrat. Ya, sedangkan rumusnya apa? Dia nggak ada kuadrat. Berarti nanti harus diakarin. Ya, kemudian masih belum selesai. Ya, kita mencari apa? Sigma yang variabel Y. Berarti gimana? Y kuadrat ya. Maaf. Dari si Y kuadrat dikurang dengan ekspektasinya Y yang dikuadratkan. Ya, berarti gimana? Ya, masukin lagi ya.
untuk sigma Y elemen Y, ya, Y kuadrat kali FY, min, Y-nya berapa tadi? 1 ya, 1 kuadrat juga. Ya, kalau kita masukin, Y-nya kan 0, 1, sama 2 ya. Nah, berarti kalau kita masukin, ya, berarti 0 kuadrat kali FY-nya sepertiga, tambah 1 kuadrat kali sepertiga, tambah 2 kuadrat kali sepertiga dikurang 1. Nah, berapa nanti? Ya, saya langsung aja ya. Nanti sama ya, kalau nggak salah 2/3 juga ya. Nah, hasilnya 2/3 juga. Dah, kita udah dapat nih kelima-limanya. Kalau udah dapat gimana? Ya udah tinggal masukin ke rumusnya. Ya, rumusnya apa? Kalau kita lihat lagi, ya. Nah, rumusnya ini ya. EXY min mu 1 mu 2 ya berarti rho sama dengan EXY min mu 1 mu 2 per gamma 1 apa sigma 1 sama sigma 2. Ah, ekspektasi X-nya berapa? 5/3 ya. 5/3 dikurang apa namanya? Mu 1 itu X ya. 1 sama 1. Berarti nanti apa? 1 kali 1 per sigmanya hati-hati. Variansi itu dalam bentuk kuadrat. Ya, sedangkan yang kita cari tidak dalam bentuk kuadrat. Berarti diakarin ya. Berarti ini sigma satunya akar 2/3. Ini sigma akar apa sigma 2-nya adalah akar 2/3. Berarti nanti akar 2/3 dikali akar 2/3. Ah, berapa nanti? 5/3 kurang 1 itu 2/3 ya. Per 2/3 hasilnya sama dengan 1. Selesai. Jadi berapa koefisien korelasinya? Ya, hasilnya rho-nya sama dengan 1. Oke, itu untuk yang discrete. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini saya tekenin lagi ya, ini takutnya masih bingung. Yang apa sih? Ini kan fxy. Ini uh, ini fxy, sedangkan tadi fx fy. Yang mana itu fx fy? Itu marginal ya. Dia apa? PDF marginal. Ya, tetap sih. Artinya kalau seandainya kamu bikinlah dia fx, berarti kan tinggal dijumlahin kan y-nya. Ya, dijumlahin nanti ketika dia juga sepertiga. Ya, untuk X sama dengan 1, 2, 3, FY-nya pun juga sama, sepertiga. Ya, untuk Y-nya sama 1,2,3. Sama aja ya. Oke, ini yang discrete. Ya, seperti ini. Ya, mirip-mirip lah. Ya, kita mencari ekspektasi ya yang sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya, satu ya. Oke, ini untuk yang pertama. Sekarang bagaimana kalau seandainya continue ya? Nah ini nomor 2 saya fokus ke C aja ya. Yang A sama B saya lewat dulu karena kita fokus ke koefisien korelasi dulu. Ya, bagaimana mencari koefisien korelasi? Ah, kalau kita lihat, wah ini udah continue nih, ya, udah continue. Ya gimana kita dapetin apa bisa dapetin continue-nya? Ya dalam bentuk continue. Oke, ya udah. Berarti masih sama kita mencari new 1, new 2 ya, seterusnya ya sampai 5 hal tersebut. Nah, untuk ini kan pakai integral ya. Usahakan biar lebih kebayang kamu gambar grafiknya. Ya, gimana gambar grafiknya? Oke. Apa aja sih yang kita punya? Nah, kita coba cek ini dulu ya, interval ini. Ya, kalau kita gambar, kita gambar. Berarti ini sumbu X-nya, X sama Y. X sama Y. Ini X, ini Y. Ada apa aja? 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Boleh ya kalau saya ubah jadi X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari Y. Kemudian yang 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 1, berarti boleh ya saya pasangnya 0 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 1. Yang 0 lebih kecil dari Y, boleh ya saya ubah jadi Y-nya lebih besar dari 0. Kemudian ya, berarti di sini artinya apa sih? Kita punya X lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Apa sih artinya X lebih besar dari 0? Berarti dia ada di atas sumbu X. Ya, betul ya. Kalau X-nya positif, berarti dia ada di atas. Sedangkan kalau Y-nya positif, berarti apa? Oh, dia di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan dari si
sumbu Y. Nah, udah dapat informasi itu dulu. Artinya apa sih yang bisa kita ambil? Ya, ini kok yang bisa kita ambil adalah bahwa dia berada di kuadran satu. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang X kecil dari Y. Nah, itu gimana? Kita tahu X sama dengan Y garisnya gimana sih? Kalau X-nya satu, Y-nya satu, dua, dua, tiga, tiga, seterusnya ya. Artinya saya bisa gambar gini dong. Ya, garis seperti ini. Nah, tapi ini kan garisnya X sama dengan Y. Bagaimana kalau X lebih kecil dari Y? Ya, kamu ambil aja contoh. X kecil dari Y. Apa sih? Satu lebih kecil dari dua. Dua lebih kecil dari tiga. Yang kecil-kecil aja. Apa? Nol lebih kecil dari satu. Kira-kira yang mana? Berarti kan kita punya koordinat 1,2, 2,3, 0,1. Nah, kira-kira di daerah sini ya. Ya. Artinya hasil dari program liniernya daerah sini. Ya. Betul ya. Ya udah berarti sementara kita udah punya simpen bahwa oh ini loh daerahnya. Aduh, bentar. Oh ini daerahnya di sekitar sini. Ya, oke, terus ada garis Y kecil dari satu. Artinya apa? Ya, ada garis Y sama dengan satu. Nah, ini Y sama dengan satu. Tapi dia apa? Lebih kecil. Artinya dia di bawah. Maka kalau ini di bawah, terus tadi X-nya di atas, Y-nya di kanan, sama ininya di sini, berarti arsirannya yang mana? Daerah arsirannya adalah yang di sini. Ya, inilah A bagus kita. Oke, ya. Ini untuk melukis grafiknya. Aduh, apa ini ya? Udah. Ya, jadi ini adalah lukisan dari si grafik X sama dengan apa X kecil dari Y. Ya, berarti arsiran ini saya ganti sama A bagus ya. Arsiran ini saya ganti dengan A bagus. Oke, udah dapet nih. Oh, arsiran kita yang ini nih. Berarti harusnya lebih mudah kalau kita mau mencari interval apa batas integralnya. Oke, ya, ini grafiknya ya. Ada yang mau tanya dulu sketsa grafik? Kalau nggak ada saya lanjut ini ya. Nah, kemudian sekarang kita mencari apa? Ekspektasi, ya, ekspektasi. Rumusnya apa sih ekspektasi? Nah, karena dua dimensi apa dua variabel acak, berarti EX-nya sama dengan apa? Integral ya dari minta hingga sampai tak hingga. Ini rumusnya ya. Integral dari minta hingga sampai tak hingga X dikali F X1, X2 dy dx atau bebas sih ya, mau dy dulu mau dx dulu bebas ya. Sekarang kalau seandainya ini kan dy dx ya, artinya kita nyebut dy dulu. Artinya apa? Kita tinjau sumbu y ya, karena ini dy kita tinjau sumbu y. Apa berarti sumbu y apa? Atas bawah dari si a bagus kita. Oke, kita tinjau dulu atas bawah kita. Bawah kita apa sih? Oh, garis x sama dengan y. Betul ya? Atas kita apa? Garis Y sama dengan satu. Berarti nih, oh bawahnya adalah garis X sama dengan Y, atasnya Y sama dengan satu. Berarti batas yang pertama gimana? Karena di sini DY, maka gunakan variabelnya yang X. Ya, berarti gimana? Karena ini udah ada Y, ini bawahnya apa? Y sama dengan X ya, kita pakai Y-nya. Berarti berapa? Bawahnya X, atasnya siapa? Atasnya Y sama dengan satu, masukin satu. Ya, jadi karena ini DY, kamu masukin Y-nya sama dengan apa sih? Baru kamu masukin ke batasnya. Kemudian, berarti kalau udah dari DY-nya atas ke bawah, berarti kanan ke kiri. Kalau kanan apa atas bawahnya sudah meninjau ini, berarti kanan ke kirinya ya udah. Ya, kita tinggal tinjau ininya aja. Berarti 0 sampai 1. Sini 0 kan ya. Sini 1. Ya udah berarti integralnya adalah 0 sampai 1. Ya, dari siapa? X-nya kan X. Fx1 X2-nya siapa? 2 ya. 2 dy dx. Ya, jadi kalau dirapiin gimana? Integral dari 0 sampai 1 X sampai 1 2 kali X dy dx. Ini bisa ya? Kalkulus 2 udah lewat kan ya ujiannya ya? Nah, ini saya lewatin ya. Jadi nanti kalau saya proses ya langkah gimana, kamu proses ini dulu nanti dapat hasil
baru kamu proses integral yang besarnya. Nanti hasil integralnya adalah ya sepertiga. Ya, nah ini perlu saya jabarin. Ya, kalau perlu bilang aja, nanti saya tampilin hasil integralnya. Ya, jadi kita dapat EX-nya adalah sepertiga. Sekarang bagaimana kalau EY-nya? Ya, bagaimana kalau sekarang EY-nya? Kalau EY, berarti gimana tuh? Ya, di sini kita bisa ambil, ya, integral dari min ta hingga sampai ta hingga. Ini pun juga min ta hingga ta hingga. Y dikali F X1, X2. Oh, ini dx dy ya. Sini dx dy. Ya, berarti gimana kalau dx dy? Ya, konsekuensinya kalau dia dx dy, berarti kita meninjau kanan kiri. Hilang. Ya, kita meninjau kanan kiri. Siapa kirinya, siapa kanannya? Kalau kita tarik nih. Kirinya siapa? Kirinya adalah garis X sama dengan 0. Ya, ini adalah garis X sama dengan 0. Kanannya siapa? Ya sama, garis Y sama dengan X. Ya, nah, artinya batasnya apa? Kirinya 0, kanannya si Y. Ya udah, ya. Berarti apa? Integralnya nanti ini dari 0 sampai Y kali, eh bentar, ya. Y kali, di sini F-nya 2 ya. Dx dy. Ya, ini berarti apa? Integral 0 sampai 1. Ya, ya udah. Berarti gimana? Nanti kalau kita integralkan, maaf, ini karena X, ya, ya berarti kita ubahnya dia Y ya, ke Y, ke X, maaf. Kita kan mau integralin ininya, ya. Ya, nah berarti gimana? Kalau kita hitung, nanti kalau kita hitung EY-nya sama dengan, ya nanti kalau kamu hitung hasil integralnya adalah si 2/3. Oke, sampai sini sebentar saya cek dulu ya. Saya takutnya ada salah hitung ini. Integral 0 sampai. Sebentar. Oh, maaf. Ini bener ya, 2x. Oh, dy dx. Bentar, bentar. Ini harusnya, ini saya rapin dulu ya. Baru nanti saya jelasin lagi. Ini, pennya. 0x, 2x, dy dx. Ya. Sedangkan yang satu lagi, ya, berarti 2y ya. Saya tulis kayaknya. Eh, dx, dy. Sampai x, dy, dx. Oke. Ya. Jadi ini, kalau kita perhatikan, 2/3 kita mengintegralkannya terhadap Y, ya. Apa kebalik ya? Nah, ini harusnya udah oke ya. X-nya udah. Tinggal EY-nya dia nanti 2x dx dy. Harusnya nanti dapat 2/3 ya.
Harusnya nanti didapat 2/3. Oh, X1. Oh, maaf, maaf. Ah, ini ada kekeliruan kayaknya nih. Bentar, ya. Kalau dia X, berarti kan DY per DX. Kalau dia Y, berarti DY sebenarnya bebas ya. Hmm, bentar. -1 dari X ya. Dari X, 2X. 01, 0 sampai X. Oh, oh iya benar. Ya ini ya. Oke, emang nggak masalah ya. Kenapa dia di sini? X ya? Oh, oh, ini ya. Karena gini, ya. Di sini dikatakan apa? Y-nya sama dengan X. Artinya, ya kita bisa ngubah dia menjadi 2X. Ya, dia kan Y ya. Nah, Y karena di sini X-nya sama dengan Y, ya udah berarti dia 2X. Oke? Ya, berarti ini didapatkan dia 2/3. Maka kita dapatlah EX dan dapat EY-nya. Oke. Nah, berikutnya apa? Kita cari si EXY-nya. Ya, kita cari si EXY-nya. Bentar. Ya, E dari si XY. Ah, berarti gimana? Integral dari minta hingga sampai tak hingga. Integral minta hingga sampai tak hingga. Kali ini karena X Y berarti X kali Y kali Fx, Y dx dy. Ya, sebenarnya bebas aja sih. Asal kamu nentunya mau yang mana. Dx-nya siapa, dy-nya siapa. Ya, kalau mau saya bentuk seperti ini, ya, maka gimana? Berarti kan dx dulu, baru dy. Ya, dx dulu, baru dy. Ah, berarti gimana? Dari nol sama ya, sampai Y, dx itu kan kanan kiri ya. Kanan kiri ya, kirinya nol, kanannya Y. Ya, berarti ya, batasnya dari nol sampai si Y ya. Ah, fx-nya 2 kali xy dx dy. Berarti sisanya siapa? Ya udah, untuk dy-nya atas bawah ya berarti satu kan dari nol ke satu. Berarti integral dari nol ke satu. Ya nanti didapat ya, didapat hasilnya adalah 1/4. Kemudian setelah EXY kita cari variansi ya. Nah, cari variansi berarti x kuadrat masih sama integral. Integral minta hingga tak hingga. Ya, sekarang bebas ya, mau dy dx atau dx dy. Berarti kalau kita mau ambil lah dia dy dx, ya, maka nanti apa? Berarti atas bawah, kanan kiri. Nah, bawahnya siapa? Y ya. Bawahnya Y, atasnya satu. Ya, bawahnya garis Y sama dengan X, atasnya Y sama dengan satu. Ya, karena ini dalam DY, berarti kita harus menuliskannya dalam X. Ya, berarti nanti gimana? Ya, integral dari X ke satu X kuadrat F X Y DY DX, ya. Nah, ini dari apa? Nol sampai satu. Sisanya, ya, barulah terakhir nanti EY kuadrat ya, EY kuadrat ya masih sama berarti minta hingga sampai tak hingga Y kuadrat F X, Y. Nah, di sini bebas ya. Kita ambil dy dx berarti masih sama itu. Ya, berarti masih sama. Nanti kalau dy dx, oh ini kebalik ya. Ya, kalau dy dx
Berarti seharusnya nanti integral dari 0y, integral 01, 2y kuadrat dy dx. Nanti hasilnya adalah setengah. Ya, sebentar. Ya nanti saya tinjau lagi ya integralnya. Nanti besok mungkin saya jelasin lagi kali ya. Besok saya jelasin lagi. Ya besok kita responsi lagi. Nanti saya jelasin lagi. Ya, yang penting ketika udah dapat semua nilai EX, EY dan EX kuadrat serta EY kuadrat, ya udah. Nah, berarti kita tinggal cari variansi sama variansinya ya. Oke, berarti untuk mencari variansi, ya variansinya berarti kan itu adalah si X kuadrat dikurang dari ekspektasi dari si X dalam kurung kuadrat. Berarti nanti ininya kita dapat 1/6 tadi, ya. X kuadratnya tadi 1/6, ini lupa tulis, ya. 1/6 dikurang dengan, ya, sama 1/3 dikuadratin. Ya, mana X-nya tadi? X-nya adalah 1/3. Ya, nanti saya bahas lagi ya masalah sketsa grafiknya. Kemudian variansi Y, maka gimana? Variansi Y-nya adalah berarti Y kuadrat dikurang sama Y ya dikuadratin. Ya udah kita masukin nilainya ya. Berarti gimana? Y-nya ini setengah dikurang EY-nya berapa? EY-nya 2/3 ya. Dikurang 2/3 kuadrat. Ya, sama dengan nanti 1/18 ya. 1/18. Nah, tapi ingat, ini variansi dalam kondisi kuadrat. Sedangkan ya di rumus, ya kalau kita mau masukin rumusnya, dia harus ya pangkatnya 1. Ya udah, kalau kita masukin ke rumusnya, berarti kan rho sama dengan apa? Ya, rho sama dengan berarti nanti kovariansi ya, atau kalau kita tulis nanti dia adalah EXY min EX sama EY per per ini ya ah, sigma 1 dikali sigma 2. Nah, EXY tadi udah dapat berapa? EXY-nya tadi mana tuh? 1/4 ya. 1/4 dikurang ya EX-nya berapa? EX-nya berarti 2 per berapa tadi? 1/3 ya. 1/3 dikali dengan 2/3. 2/3 per, berarti variansinya diakarin ya. Variansi diakarin, berarti tadi ini belum hitung ya. Ini 1/18, ini 1/18 juga. Berarti nanti akar 1/18 kali akar 1/18. Berapa nanti hasilnya? Ya, hasilnya adalah setengah. Oke, seperti itu. Ya, nanti untuk batas integral saya coba cek lagi. Ya, harusnya benar, tapi ini mungkin saya agak salah tulis nih di jawabannya. Jadi mungkin agak keliru dikit. Ya, nanti saya tinjau lagi ya. Ya, jadi eh, kita mencari 5 hal itu. Itu apa? Eh, korelasi, apa? Koefisien korelasi. Ya, ada pertanyaan? Ya, nanti di integralnya saya tinjau lagi. Ya, batasnya dari mana? Ya, nanti kita besok insya Allah kita sampaikan. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke apa? Independensi. Ya, oke. Jadi independensi, bahas apa sih di independensi atau soalnya seperti apa aja? Biasanya ditanyain tuh, ya, apakah dia saling bebas? Ini kan istilahnya bahasa Indonesia independen ya. Apakah dia saling bebas? Oh, atau dependen? Ya, independen atau dependen? Ya, biasanya pertanyaannya itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menemukan permasalahan independensi? Ya, apa yang harus kita cari? Ya, kalau kita mau mencari independensi, ya, atau saling bebas. Ya, oke. Kita perhatikan definisinya dulu. Katanya, misalkan variabel acak X dan Y, berarti ini dua variabel ya, mempunyai PDF bersama f x y dan PDF marginal masing-masing, berarti F1X dan F2
2Y. Berarti di sini apa? Ada PDF bersama dan ada apa? PDF marginal. Ya, berarti ada dua. Nah, di sini baru dikatakan variabel-variabel acak X dan Y dikatakan independen atau saling bebas jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika apa? Si PDF bersamanya itu sama dengan perkalian PDF marginal si X dikali PDF marginal 2. Apa? PDF marginal Y. Ya, artinya hasil dari perkalian PDF marginal masing-masing itu harus sama dengan si PDF bersama. Ah, itu intinya. Ya, jadi bagaimana kalau seandainya kita mau menentukan dia dependent atau independen? Pertama, kamu harus cari apa? PDF bersamanya. Ini biasanya dikasih tahu ya. Kamu cari PDF marginal masing-masing. Ya, dua hal itu. Nah, habis itu dapat diapain? Kamu cek apakah perkalian si PDF marginalnya sama dengan PDF bersama. Kalau sama, ya sama berarti dia independen. Ya, kalau beda, ya kalau jauh atau tidak sama, berarti dia dependent. Ya, oke. Nah, itu dari definisi ternyata lahirlah apa namanya teorema, ya, teorema-teorema yang mungkin digunakan ketika kita menyelesaikan independensi, ya. Pertama apa? Ini sama ya. Pokoknya nanti fxy PDF bersamanya itu hasil perkalian gx kali hy. Ini mirip-mirip lah sama definisi, ya. Kita lewati. Terus kalau teorema 2, ternyata dari akibat definisi itu, independensi itu, ternyata lahirlah ini, ya, bentuk ini. Ternyata dia berlaku hubungan ini. Ya, artinya apa? Misalkan, ya, kita ambil sembarang, ya ini kan katanya untuk setiap. Artinya misal kalau kita ambil misalkan PR satu kecil dari dua, maaf, satu kecil dari X, kecil dari dua, dan Y-nya misalkan kita ambil 3 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 4, oh maka dia berlaku tuh untuk X-nya sendiri dikali dengan untuk Y-nya sendiri. Ini contoh ya, contohnya. Ini contohnya ya. Contoh ya seperti ini. Ya dia berlaku seperti ini. Tapi biasanya jarang tuh pembuktian dengan seperti ini. Ya jarang. Ya lebih sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihat tinjauannya apa? Untuk setiap. Berat untuk setiap. Artinya A, B, C, D-nya harus sembarang. Itu berat biasanya kalau kita menunjukkan dengan teorema 2 ini. Ya. Kemudian teorema 3. Selain ini apalagi sih yang berlaku? Oh, ternyata ya kalau kita langsung saja, ini kan katanya dia punya masing-masing PDF F1X sama F2Y. Ya. Kemudian UX ini adalah suatu X, fungsi X dari saja dan Y-nya Y saja. Maka ini adalah ekspektasi. Ya, ternyata ekspektasi. Ya, ketika dikali ekspektasi X sama Y-nya ternyata bisa dipisah. Ya. Ini berkaitan dengan ekspektasi. Kemudian di teorema 4, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan MGF ya. Berkaitan dengan MGF. Ya MGF. Artinya MGF bersamanya kalau dia saling bebas, maka dia bisa nih MGF masing-masing kita kalikan. Ya. Nah, ini 4 teorema. Jadi, teorema 1 ini mirip definisi. Teorema 2 dia berkaitan dengan probabilitas-probabilitas ini. Teorema 3 dengan ekspektasi. Teorema 4 berkaitan dengan MGF. Nah, terus di sisi lain juga ada ini Cartesian product. Ya, artinya dia apa? Kita bisa pastikan kalau nggak salah ya, Cartesian produknya kalau dia tidak bisa membentuk Cartesian product, tidak bisa membentuk Cartesian product atau intervalnya aneh lah Cartesian product CP ya, maka dia dependent ya. Maksudnya apa sih? Ini kalau nggak salah pernah ya di LDH ya, kamu punya misalkan himpunan A-nya itu 1 sama 2 sama 3, himpunan B-nya itu misalkan 4 sama 5, maka apa namanya, Cartesian product berarti kan gini kan ya, 1 sama 4, terus 1 sama 5, 2 sama 4, 2 sama 5, 3 sama 4, 3 sama 5. Artinya kalau seandainya digambar grafik tuh grafiknya mulus ya. Ini ada setiap pasang titik di sini ya. Seperti itu. Itu bisa aja kita menduga dengan itu. Ya, atau dengan hubungannya korelasi linier, tapi hati-hati di sini. Ya, perlu digarisbawahi bahwa jika
X dan Y independen, maka koefisien korelasinya adalah 0. Artinya apa? Premis yang kita punya, kalau dia independen, maka rho-nya sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah kalau rho-nya sama dengan 0, kita bisa katakan independen? Hati-hati ya. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena dia premisnya jika maka, bukan jika dan hanya jika. Maka solusinya gimana? Ya, kita pakai kontrapositif aja. Kontrapositifnya apa? Jika rho-nya tidak sama dengan 0, maka dia dependent. Nah, ini baru bisa nih. Ya, kamu bisa simpulin nih. Oh, korelasi linear ternyata nggak sama dengan 0. Berarti dia bergantung. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi lebih sering apa sih yang mungkin saya sering pakai ini nih? Ya, kamu mencari marginal dan padukan bagaimana dengan PDF bersamanya. Ya, oke. Sekarang kita coba ke nomor 3. Berarti tugas kamu apa? PDF bersama dan PDF marginal. Ya udah. Ini PDF bersama udah dapat nih. Artinya kita cari sekarang PDF marginal. Ya. Berarti kalau F1 X1 gimana? Ya. Kita mencari PDF marginal dari F1 X1. Berarti gimana? Ya, kalau mencari PDF marginal dari X1, berarti kita menjumlahkan apa? X2. Si X2-nya dari nanti Fx1, X2. Ya, siapa aja nanti? Ya, berarti nanti dia X1-nya ada siapa? X2-nya ada siapa aja? 1, 2, 3, 4 kan? Ya, berarti nanti Fx1, 1 tambah F X2, 1 tambah F X3, 1 tambah F X4, 1 ya. Berarti di sini kalau seandainya kita pecah X1-nya masing-masing, apa yang kita punya? Ya, ketika X-nya sama dengan 1, X sama dengan 1, maka apa yang didapat? Ya, X-nya sama dengan 1. Berarti kan kita punya F1, 1 tambah seterusnya kan ya? F1, 1 seterusnya 1,1 ya. Ini 1 ya. Kenapa? 3, 4 ya. Nah, ini 1,1 ya. Berarti ya ini kebalik. Ya. Nah, kenapa kebalik nih? Ini 1 ya, tetap 1 ya. Tetap kok 1 sih. 1, 2, 3, 4 ya. Karena kan X2-nya itu apa? 1, 2, 3, 4. Harusnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Tinggal X1-nya kita masukin. Ya, ini kenapa kebalik? Ya. Oke, ini X1, ini X1. Ya udah, berarti kan ini F11. Ya, kalau masukin X1 lagi nanti F112 ya, F12. Terus tambah F13 tambah F14. Tapi karena sama semua, ini 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16 kali 4, 1/4 ya. 1/4. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti naik lagi tuh. Nanti kan dia F2,1 tambah F2,2 tambah F2,3 tambah F2,4. Ya sama ya. Karena 1/16 semua, 1/16 kali 4, 1/4. Ya. Kemudian X sama dengan 3 pun juga sama ya. Nanti saya langsung aja dapatnya 1/4. Begitupun juga X sama dengan 5. Akibatnya apa? PDF marginalnya ya F1 X1 itu adalah 1/4. Untuk X1-nya siapa? 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, sekarang F2 nih. F2-nya bagaimana? Ya, F2 X2. Berarti kan rumusnya sigma dari si X1, ya penjumlahan X1 dari F X1, X2, ya berarti gimana? Berarti nanti karena X1-nya yang kita masukin ke sigma, berarti kan nanti 1, X2 ditambah 2, X2 ya ditambah nggak bisa tambah 3, X2 tambah 4, X2. Nah, berapa tuh? Sama ya. Kalau seandainya untuk X sama dengan 1, maka juga sama ya. Jadi nanti F11, X2 sama 1, berarti nanti F2,1 tambah F3,1 tambah F4,1. Ya sama, berarti berapa? 1/4 ya. 4 kali 1/16. X
X2-nya sama dengan 2 pun sama, seperempat juga. X3, X2-nya 3 sama, X2-nya 4 juga sama. Artinya apa? PDF marginal kita. PDF marginal kita berarti apa? F2, X2 itu semuanya seperempat. Ya, untuk siapa? X-nya, X2-nya adalah 0, 0. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, dan nol yang lain ya, nol yang lain. Enggak. Ini juga ini nol yang lain, nol lain. Ya udah, berarti apa yang kita punya? F1X-nya ya. F1X-nya tadi berapa? Kita punya X1-nya sama dengan seperempat. Untuk X1-nya ya 0 ya sampai 4. Kemudian F2 X2-nya kita juga punya seperempat. 0 yang lainnya tulis juga ya. Ini saya nggak tulis nih. 0 sampai 4. Fx1 X2-nya berapa? 1/16. Kalau kita kembalikan ke definisi, benar nggak sih? Kalau seandainya ini ya perkalian dari si siapa? PDF marginalnya, benar nggak sih bahwa F1 X1 F2 X2 sama dengan Fx1 X2? Benar ya? Seperempat kali seperempat, oh sama dengan 1/16. Oh benar. Artinya apa? Kita lihat premisnya lagi. Kalau seandainya memenuhi ini, berarti kan jika dan hanya jika ya. Artinya dikatakan apa? Independen. Ya, berarti ya karena berlaku ini, ya ini bintang ya. Karena berlaku bintang, maka apa? Dia independen atau saling bebas ya. Saling bebas. Oke, seperti itu. Ya, ini untuk yang diskrit. Ya. Ini saya responsnya agak lama ya karena emang lumayan banyak materinya ya. Oke. Kemudian ini yang nomor yang diskrit. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya continue ya? Seandainya kita punya yang continue. Ya, oke. Biasa. Untuk menentukan marginal kamu harus tahu dulu nih bagaimana sketsa grafiknya ya. Kita gambar ya. Kalau kita mau gambar sketsa grafiknya ini bentar. Ini. Ya, berarti katanya 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari X. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Kamu berarti punya apa sih? Y-nya lebih besar dari 0, ya. Terus apa? Y-nya lebih kecil dari X. Ya, benar ya? Atau mungkin pelan-pelan. Berarti 0 lebih kecil dari Y lebih kecil dari X. Sekalian boleh saya ambil ya, 0 lebih kecil dari X. Di sini kan berarti X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0, berarti kuadran 1 ya. Tinggal kamu punya Y lebih kecil dari X. Berarti kan itu sama aja garis Y sama dengan X kan ya. Artinya kalau kamu masukin 1, 1, 2, 2, 3, 3, seterusnya kan ya. Artinya kalau digambar di grafik kayak gini nih. Ya, betul ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, sekarang gimana kalau Y-nya kurang dari X ya? Kamu ambil aja contoh. Misalnya apa? 1 kurang dari 2 ya. 2 kurang dari 3. Terus 0 kurang dari 1. Berarti kan koordinatnya apa? 2,1 ya, 2,1 karena X, Y ya. Terus 3,2 kira-kira di mana letaknya? Nah, sekitar area sini nih ya, area sini ya. Maka apa? Berarti A bagus kita ada di sini. Dibatasi lagi nggak? Nggak dibatasi lagi ya? Nggak ada Y-nya berapa, X-nya berapa? Berarti areanya yang di sekitar sini berarti masih bisa banyak ya, masih bisa panjang ya, luas banget pokoknya. Oke, kita udah dapet nih areanya. Sekarang kita cari apa? PDF marginal. Oke, kita ingat lagi, kalau kita mau cari PDF marginal F1 dari X1, maka kita integralinnya terhadap apa? Ya, kalau marginalnya X1, berarti integralnya terhadap dx2. Ini X atau Y sih? Oh iya ya, oh kenapa F1, X1? Fx ya, maaf. Kalau dia Fx, berarti kita integralnya terhadap dy. Ya, berlawanan ya. Berarti ini kan F, X, Y, dy. Oke, kita tinjau. Dy mana? Atas, bawah. Atasnya siapa? Oh, garis. Y sama dengan X. Bawahnya siapa? Nah, ini kan gini kan ya. Bawahnya adalah si garis, aduh, duh. Y sama dengan 0. Berarti ya
Gimana persamaannya? Batasnya? Karena bawahnya Y sama dengan 0, atasnya Y sama dengan X. Ingat nih DY. Berarti kita harus masukin Y sama dengan. Berarti nanti integral dari 0 sampai X. Fx-nya siapa? 3X. 3X dy. Ya nanti kamu integralin, ya ntar 3xy, ya 3xy. Masukin batasnya X sama 0 ya. Nah, nanti didapat apa? Saya langsung aja nanti dapatnya adalah 3x kuadrat. Oke, ini adalah PDF marginal dari si X. Nah, sekarang bagaimana untuk PDF marginal dari si Y? Karena marginal Y, kamu integralnya terhadap X. Ah, kamu integralnya terhadap dx. Ah, kita tinjau kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan. Ya, sebentar. Ini ada batasan nggak sih? Saya takut. Oh, ada batasan. Maaf, ini saya salah ketik ya. Ini ada kecil dari satu ya, kecil dari satu. Ya, artinya di sini bisa kita ambil kalau dia kecil dari satu, berarti kan y-nya kecil dari satu, x-nya kecil dari satu. Konsekuensinya apa? Oh, ada garis lagi. Jadi saya lupa nih, saya salah ketik. Harusnya gini. Ini x kecil dari satu, y-nya kecil dari satu. Berarti areanya di sini dan di bawah sini ya. Udah jelas ya. Areanya di A bagus ini. Berarti dibatasi itu. Oke. Kemudian berarti karena udah dapat, berarti batasnya gimana? Karena dx, x itu kan kiri kanan ya. Kirinya siapa? Ya, kirinya nanti garis y sama dengan x. Ya, kanannya siapa? Oh, garis apa? X sama dengan satu. Ya, kiri ke kanan. Berarti kirinya apa? Karena ini dx, kamu harus masukin x sama dengan. Berarti x-nya sama dengan berapa? Karena ini x sama dengan y, kamu masukin y. Nah, ini x sama dengan satu, berarti masukin satu. Fx-nya berapa? Ya sama ya, 3x ya. 3x dx. Ya, nanti kamu akan didapat apa? Ya, 3/2 1 min y kuadrat. Dah, dapat PDF margin. Oh, tugas kamu apa sekarang? Ya, tugas kamu adalah bagaimana menentukan dari apa saling bebas atau enggak. Ya, berarti gimana? Apakah fx, y sama dengan fx dikali fy? Jangan f ya, g aja deh ya. Atau ya udahlah biarin. Ya, apakah sama kalau kita lihat ya fx-nya itu 3x. Sedangkan ini fx-nya apa fxy-nya kan 3x. Fx sendiri 3x kuadrat sedangkan fy-nya 3/2 kali 1 min y kuadrat. Kira-kira sama nggak? Ya udah kelihatan ya, nggak sama. Ya, atau kita katakan bahwa fx, y tidak sama dengan fx dikali fy. Konsekuensinya apa kalau tidak sama? Kalau sama kan independen, independen. Ya, kalau ini berarti kan kalau berbeda berarti dia apa? Mana tadi? Dia apa? Ya, dependen ya atau tidak saling bebas. Ya, maka ini apa kesimpulannya? Dia tidak saling bebas. Ya, atau dependent. Pakai cara lain bisa nggak? Bisa aja. Kalau kamu lihat kan, apa? Dia bentuknya nih kayak segitiga ya. Padahal kalau segitiga dia nggak memenuhi apa? Cartesian product ya. Cartesian product tuh umumnya sih persegi panjang. Ya, artinya Cartesian product ya setiap himpunannya ada gitu. Ya, harusnya persegi panjang. Kalau segitiga mungkin bisa kita reka oh bahwa dia bukan bukan independen. Artinya dia tidak saling bebas ya atau dependent. Oke, itu contohnya. Terus nomor 5 masih sama. Bagaimana? Ini continue kita latih lagi ya. Gimana tuh? Kalau seandainya kita punya yang seperti itu, ya sama. Ya gimana nentuin dependent independent? Kamu cari PDF marginalnya ya. Nah berarti sketsa dulu ya grafiknya. Berarti grafiknya gimana tuh? Ini X1, ini X2. X1 kecil dari X2 sama ya karena X1 sama dengan X2 kamu masukin nih X1 X2 kan kecil ya berarti apa 1 2 2 3 apa 0 1 bisa ya X1 di kanan satu berarti sini nih 0 1 oh berarti daerahnya kemungkinan besar di sini nih bagus kita terus katanya 0 sampai X2 nya tahi enggak oh berarti apa panjang banget ya panjang banget apa daerahnya bisa sampai atas ya artinya dia nggak terbatas di sini ya artinya oh masih apa ada lagi atasnya oke nah berarti gimana tuh kita bisa nentuin PDF marginalnya ada lagi nggak X1 lebih besar dari 0 X2 lebih besar dari 0
ya berarti dia kuadran 1. Ya umumnya sih kuadran 1 sih. Oke, sekarang bagaimana mencari PDF marginal dari si fx1 atau f1 x1? Berarti integralnya terhadap apa? X2 ya. Fx1, x2 dx2 ya. Gimana caranya? Ya kalau kita lihat dx2 itu apa? Bawah atas ya. Bawahnya siapa? Oh, bawahnya garis x1 sama dengan x2. Atasnya siapa? Oh, tahingga. Kenapa? Karena ini ya. Oh, atasnya menjadi tahingga. Berarti gimana? Ya, berarti ini x berapa? Berarti kan ini karena ini X2, kamu harus substitusi X2-nya. Oh, X2 sama dengan X1. X1. Sampai hingga. Ya, hati-hati jangan kamu tulisnya X2. Ya, X2-nya harus disubstitusi. Karena ini terhadap DX2. Berarti nanti X1. Ya, terus dikali nanti Fx1, Fx1, X2. Yaitu 2 kali E pangkat min X1 min X2 terhadap DX2. Oke, gimana integralinnya? Ya, saya bahas ya. Ini karena emang agak aneh. Ya, perhatikan. Ini kan sifat eksponen ya. Min. Berarti saya boleh dong ngubah ke X1 integral. Ya, ini saya tulisnya min X1 kali E pangkat min X2. Boleh ya? Karena kan A pangkat M tambah N itu boleh dipecah A pangkat M kali A pangkat N ya. Nah, ini saya pecah gitu. Ya, kemudian karena diintegralkan terhadap X2, berarti X1-nya koefisien dong. Boleh saya keluarin. Berarti ini saya keluarin nih. Ini nggak ada X2, ini nggak ada X2. Sedangkan ini ada X2, maka saya keluarin yang nggak ada X2. Siapa? 2 sama E pangkat min X1. Integral dari X1 sampai hingga dari, ada min nggak sih? Kok di sini ada min? Oh, nggak ada ya? E pangkat min X2 dx2. Integral dari E pangkat min. Nah, gimana tuh? Ya, kalau turunannya gimana? E pangkat X berarti kan tetap ya. Integralnya pun sama, tapi kalau dia min berarti jangan lupa nanti ada negatifnya. Berarti saya tulis lagi 2 kali E pangkat min X1, integralnya apa? Min E pangkat min X2. Aduh, maaf. Ini harusnya kasih limit ya. Nggak boleh gini nih. Ya ini nanti kena itu, kurangi nilainya. Ya limit ya. Aduh, maaf. Limit B mendekati hingga X1 mendekati B. Ya, jangan lupa. 2 kali E pangkat min X1 min X2 dx2. Ya ini B, ya ini B, nggak boleh itu ya, nggak boleh apa, integralnya hingga. Nggak boleh ya. Berarti batasnya apa nanti? Dia B sampai X1. Ya, nanti bisa ya disubstitusi hasilnya ya. Siapa X2-nya? Ya nanti saya langsung aja, nanti kamu masukin X2-nya dengan B dan masukin X1-nya, berarti nanti didapat, atau nggak saya bahas aja deh. 2 kali E pangkat min X1. Sekarang kita substitusi ya. Min E pangkat min B. Min E pangkat min X1. Min E pangkat min B. Ini harus ada limit ya. Ini limit. Ya, saya lupa. Limit. Ya, berarti nanti gimana? Sama dengan 2 E pangkat min X 1 dikali min E pangkat min hingga. Berarti kan jadinya kalau min E pangkat min hingga, jadinya apa? Min 1 per E pangkat hingga ya. 1 per hingga 0 kan ya. Berarti kita punyanya nanti apa? 0. Ya, kalau ini ada min ya. Maaf, ini min, min. Ya, berarti nanti dikurang, ini min ketemu min plus ya. Jadi E pangkat si X1. Ya, jadi apa nanti? Ya, nanti 2 E pangkat min X1 dipertemukan oleh ini min ya, maaf. Dikali E pangkat min X1. Dapat ya. Jadi nanti 2 kali E pangkat min 2X1. Ya, bisa dipahami ya integralnya ini bab 8 ya kalkulus. Ya apa? Integral tawajar ya. Jangan dilupain, takutnya saya nggak tahu sestrik apa dosennya sehingga melupakan limit ya pada integral tawajar itu menjadi pengurangan nilai ya. Ya walaupun nggak besar tapi ya cukup sedih juga kalau berkurang. Oke, ini marginal dari si F1 X1. Sekarang bagaimana kalau dari marginal F2 X2? Berarti integralnya terhadap apa? X1 ya. Berarti minta hingga sampai hingga Fx1, X2 dx1 sama dengan apa? Ya, berarti nanti X1 berarti kiri ke kanan ya.
Kalau kita lihat kiri ke kanan, apa aja? Oh, kirinya ini garis apa? Ya, nanti garis nol. Ya, apa? X1 sama dengan nol. Kanannya siapa? Oh, X1 sama dengan X2. Ya berarti kirinya nol, kanannya X1 sama X2. Ya udah kamu substitusi. Ya ininya nol, karena ini X1, kamu masukin X1-nya. Berarti jadinya X2. Dikali apa? Ya, min pangkat apa tadi? Lupa. Aku langsung. 2 pangkat min X1 min X2 ya. 2 dikali pangkat min X1 min X2 dx1. Ya ini sama, ya saya langsung aja nanti didapatkan hasilnya adalah 2 pangkat min X2 dikali 1 min pangkat min X2. Oke, dah kita dapat nih. Ini PDF marginal dari F2 X2. Sedangkan tadi ini nih ya, F marginal dari si F1 X1. Kira-kira kalau kita gak lihat aja nih berdua, apakah apakah nilai dari fx1 x2-nya apa tadi? 2 itu ya. Kita tahu bahwa fx1, x2-nya adalah 2 kali pangkat min x1 min x2. Apakah dia sama dengan perkalian dari f1 kali f2? Enggak ya. Kalau kita lihat enggak ya, jauh ya. Bisa gak nyampe ke sini? Ini jauh ya, nggak bakal nyampe tuh. Ya kamu operasin, usahain dioperasikan F1 X1 kali X1 apa F1 X1 kamu kali dengan F2 X2 kamu kalikan biar lebih pasti. Ya nanti kamu dapatkan oh ternyata dia tidak sama. Konsekuensinya apa? Sama seperti nomor sebelumnya ya, dia dependen atau apa? Tidak saling bebas. Bebas. Oke? Seperti itu. Ya. Oke, dari independensi ada yang mau ditanyakan? Ya, ini boleh di screenshot ya. Jadi ingat, apa sih yang harus kita cari kalau ditanya apakah dia saling bebas atau saling tidak bebas? Apa yang harus kamu cari? PDF marginalnya. Kemudian kamu bandingkan apakah dia sama atau dia berbeda. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, oh ini ada soal UTS tahun lalu. Ini saya ngerjain ini lumayan agak takut nih. Karena apa sih terjemahan dari ini? Ya, kamu kan jarang nih biasa lihat ini. Ini sebenarnya sama aja dengan ini ya. Kamu punya f x sama dengan sepertiga untuk x1 sama dengan maaf untuk x-nya sama dengan 1,2,3 sama aja ya, sama aja. Ini emang bentuknya agak menakutkan padahal sebenarnya sederhana. Satu sulang. Ini sebenarnya bisa diterjemahin jadi apa? F x ya sama dengan sepertiga untuk x sama dengan 1, 2 sama 3. Terus kamu minta berapa Y sama dengan 3X? Pakai apa? Teknik fungsi distribusi. Ya, nanti fungsi pembangkit momen ya. Baru nanti ternyata oh, di sini nih ya, saling bebas. Jika diketahui bahwa Z saling bebas dengan Y, maka tunjukkanlah bahwa MGF distribusi bersama Z dan Y memiliki persamaan ini. Ya. Nah, kira-kira itu kenapa bisa dapat seperti itu? Ya. Dari mana bisa kita dapatkan hasil seperti itu? Nah, pertama, berarti kan kita awalnya punya PDF discrete ini ya. Kita punya PDF discrete ini, tapi nanti kita diminta tuh ya mencari. Prosesnya gimana? Ini sekalian ngulang ya. Sekalian ngulang bagaimana mengubah idenya gimana? Kita mengubah eh, dari X bisa ke Y ya. Nah, berarti gimana? Pertama apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa X-nya, ingat ya dari sini ya, X-nya sama dengan 1,2,3, maka kita pindahin ya. Y-nya itu bakalan sama dengan apa? Kan katanya Y sama dengan 3X, maka Y-nya pasti 3 kali 1, 3 kali 2 sama 3 kali 3. Berarti 3, 6 sama 9. Betul ya? Udah deh. Berarti si A bagus, B bagusnya si Y ini. Kedua, kita cari apa? Biasa. G Y-nya kecil sama dengan Y, kita tahu Y-nya sama dengan 3X, maka nanti G dari 3X kecil sama dengan Y, atau
sama dengan G dari X kecil sama dengan Y per 3. Ya udah, bikin kasus. Ya ingat, teknik fungsi distribusi kita mengubah untuk mencari CDF dulu dari Y. Ya, CDF dari Y. Berarti pertama, untuk Y-nya lebih kecil dari 3, ya, kamu bayangin kalau ininya lebih kecil dari 3, maka apa yang kita punya? Ya, berarti kan X-nya pasti lebih kecil dari 1 dong. Kalau kita masukin nilai Y-nya lebih kecil dari 3, ya kita dapat ini kan. Sedangkan apa? Nggak ada ya di sini ya. Kita nggak punya ini. Maka apa akibatnya? Ya, dia tidak akan punya. Ya, maka apa? Tidak ada. Apa? Kita katakan Y-nya, nggak bisa hapus. Sebentar. Ya, maka GY-nya sama dengan 0. Ya, untuk Y-nya kecil dari 3. Kemudian kalau kita bikin interval 3 kecil dari Y kecil dari 6, kira-kira apa nih yang terjadi di sini? Berarti kan X-nya nilainya apa? Di antara 1 sampai X, apa? 1 sampai 2. X satunya masuk. Berarti apa aja yang masuk? GY-nya. Berarti G yang masuk selain 1, ingat dia berjalan mundur ya. Artinya kalau di sini 1, dia bergerak ke kiri, berarti nolnya masuk. Tambah F0. Ya, berarti apa? Ya, jadi dia 0 ditambah si sepertiga. Karena nggak masuk ya di interval sini. Kemudian kalau kita naikin lagi, ya seterusnya, 6 kecil dari Y kecil dari 9 dengan cara yang sama, maka nanti GY-nya adalah hasil penjumlahan F0 tambah F1 tambah F2. Ya, berarti kan sama aja. Apa? 0 apa F1 tambah F2 berarti itu ya. Nanti jadinya adalah si 0 tambah sepertiga tambah sepertiga. Ya adalah 2 per 3. Ya dari mana sepertiga? Ah ini kan sama. 1 masuk, 2 masuk, sepertiganya ada 2. Jadinya 2 per 3. Terakhir, ya saya langsung nanti ketika Y-nya lebih dari 9, maka GY-nya sama dengan 1. Maka CDF dari GY adalah apa? 0, sepertiga, 2 per 3 sama 1. Untuk apa aja? Y-nya kecil dari 3. Maaf, ini Y-nya kecil dari 3. Ngelap, bentar. Y-nya kecil dari 3. Kemudian, ah, enggak, udah. Bisa ya. Y-nya kecil dari 3. Kemudian, Y-nya kecil sama dengan, maaf, 3 kecil dari Y, kecil dari 6. Sama apa? Ini yang 6 kecil dari Y kecil dari 9 sama ketika Y-nya lebih besar dari 9. Kemudian bagaimana mengubah CDF menjadi PDF? Review lagi. CDF ke PDF ada dua. Pertama kamu turunin atau cari titik ujung. Ada dua cara. Kira-kira dari empat angka ini diturunin kan 0 ya. Artinya kalau kamu turunin ya kamu akan dapat angka 0. Artinya kita nggak mungkin pakai turunin ya. Kita pakai titik ujung. Nah, gimana titik ujung? Ya, ambil aja ujungnya 3, 6, 3, 6 sama 9. Pertama, kalau seandainya PR Y sama dengan 3, konsekuensinya apa? G 3 dikurang dengan G 3 dari kiri. Ingat ya, rumus fungsi distribusi. Ya, berarti nanti sepertiga kurang sama 0, jadinya sepertiga. Ya, kemudian ketika titik ujungnya Y sama dengan 6, maka sama. G6 dikurang G6 dari kiri. 6-nya itu 2 per 3, tapi 6 dari kiri masuknya sini ya. Jadi sepertiga. Berarti 2 per 3 kurang 1 per 3. 1 per 3 juga ya. Kemudian kalau PR-nya adalah Y sama dengan 6, maka apa? Kok 6 lagi? 9 ya. 9. Akibatnya kalau dia 9, berarti gimana? Ya, 9 dikurang G, 9 dari kiri, sama dengan apa? Kalau 9 itu 1 kan ya? Tapi kalau 9 dari kiri, ya ini kan 9. Ya, tapi kalau 9 dari kiri berarti yang di sininya nih, ya berarti masuknya ke 2 per 3. Hasilnya adalah sepertiga. Udah, dapat. Berarti GY-nya apa? PDF-nya sepertiga. Untuk
Y-nya sama dengan 3, 6 sama 9 ya. 3, 6 sama 9 dan 0 untuk yang lainnya. Ya, lumayan lama ya pengerjaan ini UTS ya. Ini UTS tahun lalu. Maka baru didapatkan A-nya. PMF. Ya, PMF atau PDF. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana mencari MGF? Ya, masih ingat gak rumusnya? MGF ini masih satu variabel. Ya. Kalau MGF, berarti ini yang B. Rumusnya apa? MT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TY. Nah, berapa tuh? Ya, berarti sigmanya dari si Y, penjumlahan Y-nya, nilai Y-nya dari si E pangkat TY dikali GY. Y-nya siapa aja? Ya, paham ya kalau ada sigma Y di sini artinya menjumlahkan nilai Y yang ada. Nah, nilainya 3, 6, sama 9. Ya udah kamu masukin. Ketika 3, berarti apa? Pangkat masukin, Y-nya 3 berarti 3T. Kali G3 berapa? Sama ya, sepertiga. Ditambah, lanjutin, Y berikutnya 6, berarti pangkat 6T. Dikali sepertiga lagi, G6. Terus ditambah dengan pangkat 9T dikali G9-nya sepertiga juga. Jadinya gimana? Ya udah sepertiga pangkat 3T tambah sepertiga pangkat 6T tambah sepertiga pangkat 9T. Ini dah adalah MGF-nya. Ya, sederhana banget ya, tapi poinnya wah 7 Kak. 7 ya. Selisih 3 doang, tapi prosesnya selisihnya jauh ya, tapi poinnya besar. Nah, sekarang bagaimana yang erat kaitannya dengan independensi ya, saya susah nyebutnya ya. Bagaimana apa akibatnya saling bebas? Nah, perhatikan karena kita bicara saling bebas, maka ada kaitannya nih ya dengan kesaling bebas ini. Ya kira-kira gimana? Ya, kemungkinan nih si B-nya nggak mungkin sia-sia. B-nya kita suruh cari apa? Ya MGF. B-nya kita dapat MGF ini. Ya, atau kalau seandainya kita rapihkan lagi, MGF-nya itu apa sih? Ya, sigma Y ini kan boleh saya ganti atau nanti dulu deh. Ya, oke kita punya MGF ini. Kira-kira ada kaitannya nggak? Kalau kita lihat teoremanya, oh ternyata ada. Teorema berapa? 4. Ya, jika dan hanya jika. Ya, berarti mana? Mempunyai PDF aja. Ya, dia independen, saling bebas. Konsekuensinya apa? Dia berlaku ini. Ini yang kita pakai. Ya, katanya apa? Di soal kan bilang, oh dia ternyata saling bebas kan? Mana di soal? Ya, dia katanya oh saling bebas. Konsekuensinya apa kalau saling bebas? Oh berlakulah. Berlakulah si teorema 4 bahwa MGF dua variabel itu sama aja perkalian MGF dari satu variabel, MGF satu variabel. Kita coba cek. Ya, jadi katanya misalkan Z adalah suatu variabel acak lain yang ternyata sama dengan Y. Ya berarti kan artinya Z-nya sama dong MGF-nya. Karena kan PMF, PDF-nya aja sama dengan Y, maka pasti MGF-nya pun sama. Ya, ternyata saling bebas. Berarti, ya udah. Berarti gimana? Tunjukkan bahwa distribusi MGF, distribusi bersama. Ya udah. Berarti karena berlaku apa? Karena berlaku, tadi di mana? Naruhnya ya, saya lupa. Sini ya. Karena berlaku, karena berlaku MGF dari dua variabel ya atau M dari misalkan apa tadi ya apa namanya Z sama Y atau gambarannya di sini adalah T1 sama T2 T1 sama T2 maka gimana? Ya udah berarti kita cari M1T-nya, saya gambarnya gini deh ya, M2T-nya. Ya udah. Tadi M1T-nya ini ya, kita sama dengan ini. Tapi kan masalahnya kita harus bisa nunjukin ya bahwa ini kita sebut G1Y ya. Sedangkan yang satu lagi ini kan dikali Y, pangkat TY kali G2Y. Tapi kita harus bisa nunjukin bahwa dia sigmanya berlaku ini. Ini bisa di crop gak sih? Bentar, bentar. Oh, bisa ya? Bisa nggak sih? Ya, dia berlaku ini. Ya, maka nanti supaya dia berlaku apa? Bisa nggak? Nggak bisa ya.
Ayo udahlah. 1/9 ya. 1/9 sigma dari I sama dengan 1 sampai 3, sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari E3 IT1, ups, IT1 tambah KT2 ya. Nah, berarti gimana? Kita ubah aja. Y-nya itu kan 369 kan ya? Mana? 369 kan nilai-nilainya ini? Boleh dong kalau seandainya sigma Y elemen Y, saya ubah menjadi apa? Sigma, misalkan apa? I sama dengan 1 sampai 3. Kenapa 1 sampai 3? Karena ada 3 buah ya. 369. Terus E-nya saya nggak bikin E pangkat TY, tapi saya bikinnya E pangkat 3TY. 3 maaf 3TI. Kenapa TI? Karena 3 kali I. Ya, I-nya 1 berarti kan 3, I-nya 2 maka 6, I-nya 3 berarti 9. Kemudian GY-nya apa? Ya, G-nya kan tadi 1/3. Ya, berarti kita punya apa yang pertama? 1/3 kali sigma I sama dengan 1/3 berarti E pangkat TI. Dikali sama ini apa? Sama ya, berarti nanti 1/3, tapi beda. Nanti J sama dengan 1 sampai 3 E pangkat apa? Ini T1 ya. Berarti K kali T2. Ya udah, kalau kamu kaliin, udah terbukti bahwa 1/9 dikali sigma apa? I sama dengan 1 sampai 3, sigma dari K sama dengan 1 sampai 3 dikali E pangkat, ini apa? Gabungan ya? Oh, ini 3 ya, maaf 3. Ini 3, berarti nanti 3 kali I T1 tambah K T2. Ya udah terbukti. Artinya apa? Karena dia saling bebas, kita pakai itu teoremanya. Oh, berlaku bahwa MGF double-nya ya, mana ya, karena dia berlaku MGF bersamanya adalah perkalian masing-masing MGF. Nah, gimana kalau dia tidak saling bebas? Maka dia tidak berlaku. Ya, seperti itu. Nah, ini masih kurang lebih independensi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini kita masih ada ya, kita masih 30 menit, 20 atau sekitar 30 menit ya. Ya, nanti nih coba saya cek lagi ya. Besok kira-kira responsnya mungkin saya nggak tahu ada kelas offline atau online. Kalau ada offline mungkin jam 5-an kali saya mulai ya. Oke, kalau tidak ada, kita masih ada soal-soal apa? UTS. Ya, soal-soal UTS. Ya. Nah, karena saya lihat di form yang diisi itu minta kuis, apalagi nomor 3, saya bahas nomor 3 ya. Oke, ya atau mungkin ada yang mau memahami dulu prosesnya, ya. Jadi inilah terkait koefisien korelasi, intinya apa? Kamu cari 5 hal ini, sedangkan independensi, kamu carilah apa? Itunya, marginalnya. Oke, kita pindah lagi ke nomor 7, ini soal kuis ya. Katanya banyak yang kesulitan ini. Ya, padahal kalau tidak salah masih ada ngulang ya kalau nggak salah udah diajarin. Biasanya nggak tahu, emang materinya lumayan sih statmat ya, nggak sederhana ya. Oke, masih terkait dua variabel lah. Oke, tapi ini nggak ada independensinya ya. Tapi saya diizinkan Gunur untuk dibahas, berarti saya bahas. Oke, kita nggak bisa di crop ya, bisa di crop nggak sih? Sebentar, bisa nggak di crop? Oh bisa bisa. Ya, kita bahas nomor 7 dulu. Oke, gimana tuh? Misalkan X dan Y adalah variabel acak kontinu yang mempunyai PDF bersama sebagai berikut. Seperti ini. Ya, tentukan nilai A. Konsekuensinya apa sih? Bagaimana cara nilai A-nya? Berarti kan dia nilai dari si integral. Integral dari si A bagus ini, dari AXY, sifat dari si, apa namanya? Sifat dari fungsi PDF, dia harus sama dengan 1. Ya, terus ada yang katanya positif. Ya, tapi intinya itu. Kalau seandainya kamu dicari konstanta, maka kamu harus bikin integral lipat 2 ini, ya dari fungsi AX, ya.
itu sama dengan satu, kamu cari nilai A-nya. Ya tipsnya gitu. Ya, apapun misalkan diminta K, X, Y gitu. Ya, misalnya di interval berapa. Kamu integralin pokoknya sama dengan satu. Oke, nah tapi gimana nih? Nah, kita harus sketsa dulu grafiknya. Ya, nah, katanya nol lebih kecil dari Y, lebih kecil dari X. Nah, gimana tuh grafiknya? Sama ya. Berarti kalau seandainya kita bikin ini X, ini Y, berarti X sama dengan Y yang ini ya grafiknya ya. Ah, ya. Y kecil dari X. Berarti kira-kira di mana lokasinya? Ya, kamu masukin aja. Misalnya apa? Y kecil dari X. Ya, satu lebih kecil dari 2, 0 lebih kecil dari satu, 1,0 kira-kira di mana? 2,1. Sekitar sini ya. Berarti A bagusnya di sekitar sini. Ah, katanya dibatasin lagi sama satu. Berarti kan katanya X-nya lebih kecil dari satu. Karena Y lebih kecil dari X lebih kecil dari satu, berarti Y-nya lebih kecil dari satu. Ah, berarti ada tambahan nih. Ah, ini nih ya. Ininya satu, terus ininya pun juga satu. Oke, ya udah berarti gimana integralnya? Nah, integralnya berarti bebas mau dy dx atau dx dy. Berarti kan integral, integral ya minta hingga, tak hingga, minta hingga, tak hingga dari f x y. Ini saya maunya dy dx deh, dy dx. Dia kan harus sama dengan satu. Oke, dy dulu bawah sama atas. Bawahnya siapa? Ya, bawahnya jangan satu loh, nol ya. Ini garis nol, ya, nol. Kemudian atasnya siapa? Oh, garis Y sama dengan X. Berarti bawahnya nol, atasnya Y sama dengan X. Karena ini DY, kamu substitusikan Y-nya sama dengan berapa? Ya, jadi nol karena Y sama dengan X, ya kamu substitusikanlah X. Nanti A, X, Y, DY, DX, ya. Udah langsung DX. Baru diintegralin apa? Setelah sudah atas bawah, dx itu kan kiri kanan kan? Ya, maka kiri kanannya dari nol sampai satu, ya. Dari nol sampai satu, ya. Nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu apa? Nggak perlu nggak apa ya bahasanya, nggak perlu ini kiri kanan ya, udah nggak perlu ya. Karena sekali doang. Sekali doang. Ya di integral lipat dua gitu kan ya, atas daerah bukan persegi panjang. Nah, berarti integral dari nol sampai satu di dx. Ya udah. Nah, berarti gimana integralinnya? Ya, ini saya coba bahas integralnya karena saya dapat laporan kelas lain ada yang aneh integralinnya. Ya, gimana cara integralinnya? Pertama ini dulu ya. Integral dari nol sampai x, ax y dy. Kita integralin apa sih? Y kan? Berarti yang kita integralin ini y nih. Berarti kita boleh tuh mengeluarkan si ax. Berarti ax integral dari 0x y dy. Nah, kenapa dikeluarin? Nah, ini kan nggak ada y-nya. Sedangkan kita mau integralinnya terhadap y. Ah, integralin ini apa? Y kuadrat tambah setengah ya, di sini setengah ya. Nah, dimasukin X sama 0. Ya, dimasukin berarti berapa? Setengah X kuadrat min setengah kali 0 ya, habis. Ya, berarti sisa siapa? Setengah X kuadrat kali AX. Oh, nanti diintegralin lagi. Berarti nanti gimana? Integral dari 0 sampai 1, ya, setengah AX pangkat 3 terhadap DX. Integralin lagi. Ya udah, berarti nanti apa? Ah, X pangkat 3 berarti keluarin ya. Karena setengah A integral 01 X pangkat 3 dx. Ini kan jadi seperempat X pangkat 4 ya. 1, 0. Ini setengah A. Berapa tuh? Nanti sama dengan setengah A. Ya. Setengah A dikali dengan seperempat dikurang 0. Ya, jadi apa dapatnya? 1/8A. Oh, katanya dia harus sama dengan 1. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya sama dengan 8. Dapat. Ya. Ah, ini tinggal latihan aja integralnya. Nah, artinya kita dapat PDF bersamanya gimana? Kita punya PDF bersamanya, ya. PDF bersamanya apa? Fx, y sama dengan 8xy untuk intervalnya ini, ya. Ah, ini dan 0 untuk yang lainnya. Oke, itu yang A. Sekarang bagaimana yang B marginal? Oke, marginal berarti ya kita mencari F1x dan F2y. Ya. Nah, kalau kita mau cari VDF marginal dari F1x, ya, marginal dari X integralnya terhadap apa? Y. Ya. Kalau marginal X integralnya terhadap Y, kalau apa?
marginal Y integralnya terhadap X. Berarti ini DY. DY apa? Atas bawah. Ya, kita atas bawah. Siapa bawahnya? Biasa ya, 0 ya. Atasnya siapa? Y sama dengan X. Berarti apa? 0 sampai X. Dari siapa? Si fungsinya 8XY. Kan rumusnya gini ya. Apa? Mana? F1X itu kan sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Apa? Fxy kan ya? Fx, Y, dy. Ya. Dy berarti kan bawah atas. Bawahnya 0, atasnya X. Udah kayak gini. Nanti diintegralin. Ya. Nah, hasilnya apa? Ini berarti terhadap dy berarti x-nya boleh keluar ya. Berarti 8x integral 0x y dy. Kenapa dikeluarin ya? Karena kita ngintegralnya terhadap y, x-nya ini nggak ada y-nya keluar ya. Nah, ya udah berarti nanti 8x dikali setengah y kuadrat masukin x sama 0 maka 8x dikali setengah x kuadrat min setengah kali 0. Ya udah berarti jadi berapa tuh? 4 X pangkat 3 ya. 4 X pangkat 3. Ya udah, maka fx-nya adalah apa? 4x pangkat 3. Berapa? 0 kecil dari x kecil dari 1. Ya. Sekarang bagaimana PDF apa marginal dari F2Y? Nah, marginal dari Y integralnya terhadap apa? dx ya, terhadap dx. Dx berarti kiri ke kanan. Kirinya siapa? Y sama dengan X. Kanannya siapa? 1. Ya, kirinya ini, kanannya ini. Ya, berarti karena dia X, kamu harus substitusi X sama dengan apa? Karena X sama dengan Y, maka kamu masukinlah ini X sama dengan Y. Integralnya berarti dari sampai 1. Ya. Nah, dari siapa? Dari 8XY dx. Ya, karena integral terhadap X, ya 8Y boleh keluar ya. 8Y integral dari Y sampai 1 X dx ya. Maka gimana? 8Y ini setengah kali X kuadrat ya dikali 1 sama Y. Ya, benar ya? Oh ya benar. Berarti nanti apa? Kita punya 8Y dikali setengah kali 1 kuadrat dikurang setengah kali Y kuadrat. Ya saya langsung aja nanti didapat 4Y kali 1 min Y kuadrat. Maka FY-nya apa? FY-nya adalah 4Y kali 1 min Y kuadrat kali 0 kecil Y kecil X. 1. Ya, seperti ini ya. Ini FY. Dan 0 yang lainnya. Nah, misalnya kalau saya mau nambah gitu pertanyaan. Apakah saling bebas? Nah, kira-kira gimana? Misalkan saya mau nambah nih. Ya, pertanyaan apakah dia saling bebas? Ya, kamu cek perkaliannya. Kira-kira memungkinkan nggak perkalian 4X pangkat 3 dikali 4Y 1 min Y kuadrat menghasilkan 8XY. Mana 8XY? Ini. Kira-kira memungkinkan nggak menghasilkan ini? Jauh ya. Kelihatannya sih jauh. Ini X pangkat 3, ini Y kuadrat mencapai 8XY. Jauh. Konsekuensinya apa tadi? Kalau seandainya dia tidak sama dengan, berarti dia dependent. Ya. Tidak saling bebas. Ya, misal ada pertanyaan gitu tuh. Ya. Nah, tapi nggak ada ya. Oke lah. Ya. Oke. Ini A sampai B. Kemudian bagaimana yang C-nya? C katanya apa? Suruh hitung E, Y, X bersyarat 1/4. Nah, ini beda lagi nih. Ini yang responsi 3 kita. Ya. Ini ekspektasi bersyarat. Nah, bagaimana kalau bersyarat? Pertama, kamu harus cari dulu F, Y bersyarat X. Ya, X sama dengan X. Rumusnya apa kalau F, Y bersyarat X? Ya, F, X, Y per F, X ya fx y per fx. Jadi fy bersyarat x itu adalah apa? Oh, f PDF bersama per fx. Fx-nya tadi ada ya. Di awal kita punya dia 8xy nih. Ya, mana? Oh, ini 8xy nih. Ya. Berarti 8xy. Fx-nya siapa? Fx-nya tadi kita dapat ini 4x pangkat 3. Maka kita punya dia adalah 4x pangkat 3 sama dengan 2y per x kuadrat. Ah,
Pertanyaan lain, misalkan kalau yang ditanya X bersyarat Y, apa yang dicari? Berarti yang kita cari adalah F dari X bersyarat Y. Rumusnya apa? F X, Y, tinggal diganti bawahnya jadi apa? F Y gitu. Masukin F X Y-nya, masukin F Y-nya. Oke, ya udah ini udah dapat. Nah, terus kedua gimana? Karena X-nya sama dengan seperempat, boleh-boleh saja kamu masukkan. Ya, karena X sama dengan seperempat, berarti apa? Kita punya F, Y. X sama dengan seperempat. Jadi 2Y per seperempat dikuadratkan. Ya, nanti dapatnya 32Y. Oke, berarti rumusnya gimana? Kalau seandainya kita mau cari Y bersyarat dari X sama dengan 1/4. Berarti gimana? Ya, sama dengan integral. Ya, ini hati-hati nih. Ya, integral. Kalau ini Y duluan yang disebut, berarti integralnya terhadap DY. Fungsinya apa? Karena ini EY bersyarat X, fungsi yang digunakan adalah fungsi F, Y bersyarat X sama dengan seperempat. Ini beda nih, makanya rumusnya banyak banget. Ya, saya ulang lagi. Kalau kita ketemu ekspektasi seperti ini, integralnya gimana? Ya, karena Y-nya disebut duluan, berarti integralnya terhadap DY. Fungsinya apa? Fungsinya F, Y bersyarat X sama dengan seperempat. Sudah selesai? Belum ada Y di sini. Berarti di sini dikali sama Y. Kita integral ini terhadap apa? Y. Atas sama bawah. Ya, berarti atas sama bawah. Ini kok jadi 0 sama itu ya? Oke, coba kalau kita cek. Bawahnya siapa? 0 ya. Atasnya X. Berarti kan harusnya 0 sampai X kan ya. Tapi katanya X-nya sama, X-nya seperempat, kenapa setengah ya? Maaf, ada yang tipe gak? Oh, ini iya bener ya. Ini seperempat ya. Iya, berarti karena X-nya seperempat, boleh ya saya ganti. Jadi nanti 0 sampai seperempat. Dimasukin nanti integral dari 0 sampai seperempat, 32 Y kuadrat DY. Ya, ini dari mana? Dari sini ya. Ini kan 32Y dikali Y, jadi 32Y kuadrat. Diintegralkan, didapat apa? 32/3Y pangkat 3 dari seperempat sama 0. Ya, sama dengan nanti 1/6. Oke? Nah, kemudian, udah selesai ya? Oh, udah selesai. Yang tanya apa sih? Oh, ekspektasi ya? Oh iya, udah selesai ya berarti. Oke, ya udah berarti didapatkan nilai ekspektasinya seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya variansi? Rumusnya naik ya, berarti nanti ada kuadratnya. Ya sama nanti apa? Ketika nanti Y kuadrat ya, dikurang nanti sama nanti ada yang dia min tapi dikuadratin gini. Ya, di responsi 3 sudah ada. Oke. Nah, berarti gimana tuh? Udah selesai ya, 2. Berarti sekarang kita tinggal hitung yang huruf D. Yang D ngapain sih? Ya, yang D katanya diminta apa tuh? Probabilitas. Katanya Y-nya kurang dari setengah, tapi X-nya sama dengan 3/4. Kira-kira diapain tuh? Kira-kira di apain tuh ya? Nah, berarti sama ya? Sama. Berarti kita menggunakan ya integral. Ya, kita menggunakan integral di mana nanti kita gunakan fungsi apa? Ya, karena kita punya ini ya FY. Bentar. FY bersyarat X sama dengan ini 3/4 ya? Oh, 3/4. Sama dengan X ya tadi. Ya, maaf ini harusnya tulisannya saya salah ini ya. Harusnya Y besar ya. Y besar, X besar sama dengan X. Tadi kita punya ini ya. 2Y per X kuadrat. Berarti kan kalau X-nya sama dengan 3/4, boleh dong kita ganti. Jadi apa? Jadi F, Y dari X sama dengannya 3/4. Berarti kan jadinya nanti apa? 2Y per 3/4 dikuadratin. Ya. Nah, maka gimana? Kalau seandainya udah seperti ini, nanti dapat apa? Hasilnya adalah ya berapa tuh? Ya susah ya.
Ya saya langsung gabung aja dah. Berarti nanti katanya Y-nya kurang dari setengah. Sedangkan apa sih yang kita punya di sini daerahnya? Daerahnya itu, oh, nol sampai sesuatu. Berarti dipotong nih, Y kurang dari setengah. Oh, ada perpotongan di setengah. Ya, dipotong di setengah. Sehingga apa? Daerahnya nanti karena di X sama dengan 3/4, X-nya di sini ya. X-nya 3/4, Y-nya di sini. Nah, berarti dia sekitaran sini lah ya. Nah, berarti nanti gambarannya integral dari nol sampai setengah 2Y per 3/4 kuadrat DY. Ya, saya langsung aja nanti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4/9. Ini adalah pembahasan kuis yang nomor 2 ya. Kata ini paling sulit ya. Ya di form lumayan ini. Ada yang mau ditanyakan dari kuis ini? Ini ada pembahasannya katanya boleh di-share ya. Bu Nur saya bilang boleh dibahas, artinya pembahasannya sih boleh nanti saya share deh pembahasannya. Oke, ini udah jam berapa? 40 ya, mungkin 10 ya 5 menit lagi. Mungkin itu kali ya nanti saya kasih. Ini lumayan banyak sih ya, kurang mungkin kayak dibahas semua waktunya sedikit. Ya mungkin saya coba susun ya pembahasan-pembahasan ini. Ya, tapi ya sekedar tambahan. Jangan lupa untuk mengulang dasar-dasarnya. Ini seperti yang responsi ini yang belum selesai ya. Responsi 2 ya kita bahas nih detail-detail ini jangan sampai lupa gitu ya. Bagaimana fungsi distribusi kita mengubah PDF ke CDF, ya CDF dari Y, PDF dari Y, min, variansi ini udah benar-benar jelasin ya detail-detailnya. Silakan diulang lagi. PDF, minnya, fungsi distribusi yang kontinu gimana. Terus yang dua variabel pun juga mungkin belum selesai ya. Nah, nanti coba kalau sempat saya lengkapi. Oh, habis ya. Sudah, sudah. Ya, jadi udah lumayan banyak ya bagaimana review materinya. Ya ini 21 ya rumusnya berarti seperti ini. Nanti integralinnya mana tadi? Ya, nah ekspektasi sama kan rumusnya. Bagaimana nanti ini discrete hasilnya seperti ini ya atau continue. Ya ini sebenarnya detail-detailnya harusnya udah ya gambarannya udah. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau nggak salah nggak hanya kelas A saja ya, ada B juga. Ada selain A juga masuk yang apa-apa. Ya nanti filenya coba gimana kirimnya ya. Saya belum baru pertama nyobain pakai ini sih. Ya, saya biasa pakai PPT tapi sempit. Ya ini kan butuh banget luas. Ya, jadi gitu. Ini ada yang dari kelas B nanti japri saya aja ya. Japri saya aja. Nanti minta filenya ke saya. Ini sampai sini ada pertanyaan? Ya atau mungkin boleh di chat ya. Nah mungkin nih insya Allah kalau sempat saya kasih pembahasannya, tapi panjang. Mungkin saya crop-crop dari sumber-sumber lain. Mungkin silakan di vote aja ya nomor berapa yang benar-benar mau dibahas karena emang lumayan ya susah. Ya, oke kayak gitu. Ada pertanyaan? Absennya nanti aja sebelum buat ya nanti aja. Kalau tidak ada, ya mungkin kalau independen ini ada gak ya? Sebentar, saya coba cari ini pembahasannya ya. Ya mungkin saya punya karena beberapa ada yang tugas. Jadi coba saya cari dulu, bentar. Ya ini gambaran umumnya aja ya karena masih ada sedikit waktu. Ah, besok luring. Tidak ada ya. Ya beda berarti filenya ya. Ya. Jadi paling ini aja deh. Ya udahlah. Ya, kita coba. Ada nggak sih file saya?
Mana ya? Oh, oh beda ya, nggak masuk sini berarti. Atau masuk di bawah. Ya, belum masuk berarti ya. Ya, berarti nanti saja ya saya kirim pembahasannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, selamat sore semuanya. Masih Kak. Mereka Sama-sama.